Junior, kamu cukup agung. Kamu memberikan senjata kekaisaran kepada naga petir itu. Apa yang akan kamu gunakan untuk bersaing dengan dewa? Dalam sekejap, nenek moyang elang hitam membuat bulu elang seperti pedang. Dan setiap helai bulu elang adalah prajurit Tao yang sangat tajam. Namun, di belakang Qin Yichen, ada juga cahaya kemasan dan nyaring. Bum bum bum. Bulu elang dan bulu dewa terjalin, menyebabkan langit meledak, dan leluhur elang hitam juga mengaum. Dan sayapnya bergetar berulang kali, yang sebenarnya memicu langit yang penuh angin. Angin menyerupai pisau, dan itu menghancurkan ruang. Namun, Qin Yichen memanggil kapal perang Feng Qing. Kapal perang itu bergoyang terus-menerus di langit, tetapi yang pertama masih mengertakkan giginya dan menabrak leluhur elang hitam. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Nenek moyang elang hitam terbang melintasi. Ekspresinya penuh kejutan dan kesalahan. Dan sentuhan keserakahan yang haus darah. Betapa dewa pedang kecil. Ada banyak harta karun. Nenek moyang elang hitam sama sekali tidak menempatkan Qin Yichen di matanya. Tetapi yang terakhir memegang tulang belakang naga Lei Qiu. Dan ada begitu banyak harta. Yang benar-benar membuatnya merasa rumit. Bum bum bum. Dalam sekejap, saya melihat leluhur elang gelap yang mengandalkan keunggulan kecepatan untuk terus-menerus berurusan dengan kapal perang Feng Qing. Tetapi Qin Yichen yang berdiri di haluan kapal dikelilingi oleh guntur dan bulu ilahi, membuat yang pertama tidak mungkin untuk didekati. Tentu saja, salah satu hal terpenting adalah bahwa, siapapun yang paling ingin putus asa dan yang paling disayangi adalah leluhur Shadow. Dia baru saja melihat langit lagi, dan pemandangan ratusan juta tahun kemudian masih menunggu dia untuk bepergian. Dia masih menunggu pahala dari Kaisar. Bagaimana dia bisa mati di sini? Ketiga kekuatan magis ini sudah mulai menurun hingga sekarang. Lei Qiu, mengandalkan senjata kekaisaran, telah lama tak terkalahkan. Tiba-tiba, cahaya dan bayangan dari permaisuri dan permaisuri mengguncang senjata kerajaan Bihai dengan satu pukulan. Dan itu benar-benar mulai berkedip dan berkedip. Tidak baik. Cahaya dan bayangan permaisuri kaisar berkata, "Dua, mari kita mundur dulu." Permaisuri tegas dan tegas. Dia tahu bahwa tidak realistis lagi untuk merebut senjata kekaisaran Bihai. Dan setelah kekuatan supernatural mereka menghilang, Fan Wanao, Men Qianzu, dan Xie Fei yang niscaya akan mati. Lebih baik memanfaatkan kekuatan supernatural untuk menyelamatkan Fan Wanao dan nyawa mereka. Bagaimanapun, mereka bisa dianugerahi kekuatan supernatural, yang menunjukkan bahwa Fan Wanao dan yang lainnya tidak rendah dalam ras masing-masing. Wow! Begitu dia berkata untuk mundur, cahaya dan bayangan kaisar dan permaisuri segera menarik Fan Wanao dan bergegas menuju langit. Kecepatan membuat Qin Yichen terdiam. Terlebih lagi Kong Wu dan yang lainnya tidak menyangka bahwa pengadilan surgawi dan semua kaisar akan mulai mundur. Ketika leluhur elang hitam melihat ini, matanya berkedip licik, dan dia berkata dengan keras, "Tuanku, mari mundur secara terpisah. Aku adalah tuan." Dikatakan bahwa itu adalah ratu, tetapi kecepatan leluhur elang gelap juga tidak lambat, dan kecepatan kedua sayap bahkan lebih cepat daripada cahaya dan bayangan permaisuri. Dalam adegan ini, Kaisar dan permaisuri tidak bisa menahan giginya sedikit. Dewa elang bawaan ini bukanlah hal yang baik. Melarikan diri secara terpisah jelas membuat mereka menahan amarah Raiqiu. Tetapi leluhur elang hitam sangat jelas mengatakan bahwa pada saat ini, siapapun yang diseret oleh Lei Qiu dan dewa pedang kecil ini harus mati. Seperti kata pepatah, Daois yang mati tidak akan mati sebagai Dao yang malang. Belum lagi fakta bahwa jika bukan karena dukungan tirani, bagaimana nenek moyang elang hitam mendengarkan para junior ini? Keciut. Dalam sekejap, leluhur elang hitam terbang melintasi langit bersama Fan Wanao, dan mereka memilih arah yang berlawanan. Lei Qiu melihatnya di matanya, dan tanpa ragu-ragu, dia memilih untuk mengejar dan membunuh Fan Wanao. Desir. Merasakan niat membunuh yang mengerikan di balik kecepatan yang deras, cahaya dan bayangan permaisuri dan permaisuri tidak bisa menahan tercengang. Bukankah naga jahat ini mati bersama dengan leluhur elang hitam di masa hidupnya, abadi? Mengapa Anda mengejar mereka? Nilong. Tinggalkan seutas benang dalam segala hal. Jika tidak, di dunia ini, kamu bahkan tidak ingin memiliki tempat kecil untuk berlindung. Lei Qiu tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi hanya meledakkan Lei Wei secara ekstrim. Jika kerumunan Fan Guat hanya untuk mengambil kesempatan, maka dia mungkin tidak dapat mengejarnya dengan seluruh kekuatannya. Bukannya Lei Qiu begitu baik, tetapi tiga kekuatan supernatural yang kuat membuatnya merasa sedikit cemburu. Tapi, baru saja kamu mengatakan bahwa ketika kamu menginjak-injak klan saya, Anda semua memiliki bagian. Kemarahan Lei Qiu seperti guntur yang keras, mengguncang langit dan bumi terkoyak. Itulah sebabnya dia mengejar kerumunan Fan Guat alih-alih mengejar leluhur elang gelap. Dibandingkan dengan kebencian ras, sedikit dendamnya tidak berarti apa-apa. Tiba-tiba, murid ajaib Xie Fei yang kembali ke keadaan normal, dan dia dengan paksa mengembun dengan keras, tidak bisa lari. Lei Qiu adalah dewa naga bawaan. Ngomong-ngomong, dalam hal kecepatan terbang,
naga sejati juga sangat menakutkan. Bahkan di atas para kaisar seperti suku Wujin dan suku Kunpeng. Lei Qiu tidak perlu melawan mereka, tunggu saja sampai kekuatan supernatural mereka menghilang. Untuk mantan yang memegang senjata kekaisaran, membunuh Brahman Van Guat adalah sepotong kue. Kalau begitu jangan lari. Cahaya dan bayangan permaisuri muncul dengan tegas, dan tiba-tiba dia mengejutkan sosoknya. Cahaya dan bayangan benar-benar semakin meluas, dan cahaya itu bersinar melalui langit, yang tidak dapat dilanggar. Senior Dark Eagle, saya adalah kaisar saat ini. Pergi ke pembangkit tenaga listrik pengadilan surga. Setelah Anda meninggalkan tempat yang benar dan salah ini, datanglah ke pengadilan surgawi saya, istana ini dan yang mulia, dan Anda akan mendapatkan hadiah. Melihat kekuatan ilahi yang meningkat dari kaisar dan permaisuri, Bai Guanxing diam-diam berkata begitu kejam. The Empress bukanlah lampu hemat bahan bakar. Melihat bahwa saya tidak bisa melarikan diri, saya mengambil inisiatif untuk meminta pertempuran, menunda waktu untuk leluhur elang hitam, dan menjual bantuan leluhur elang hitam. Sebagai istana utama Kaisar Surga, semua wanita di dunia mengagumi dan iri akan keberadaannya. Apakah Kaisar dan Permaisuri adalah generasi yang sama? Namun, Permaisuri dan Permaisuri tidak pernah berpikir bahwa Qin Yichen bahkan berani memburu leluhur elang hitam. Melihat dari kejauhan, nenek moyang elang hitam sangat cepat berada di angkasa di kejauhan, tetapi kapal perang di belakangnya sedang berlari dan mengejarnya. Junior, aku tidak punya keluhan denganmu. Kamu tidak boleh pergi terlalu jauh. Benar-benar dewa tidak bisa membunuhmu. Nenek moyang elang hitam ketakutan dan marah. Sebelumnya, Dewa Pedang Kecil mampu menghadapinya, tetapi karena dia tidak ingin memperjuangkan hidupnya, dia benar-benar membuatnya marah, dan dia pasti akan membiarkan junior ini mati. Qin Yichen mencibir, mendesak kapal perang Feng Qing secara ekstrim, dan bahkan berteriak dengan teriakan. Ngantuk, mengaum, tanda seru, tanda seru. Saat gada ilahi dilepaskan, itu berubah menjadi naga petir yang mengamuk, dan naga petir itu menakjubkan, bergerak di sekitar langit, terjerat ke arah cakar leluhur elang hitam. Sayap leluhur elang gelap mengepak, dan cakarnya menyapu lagi dan lagi. Namun, tongkat dewa ini diubah oleh tulang belakang naga Lei Qiu. Dia dan Lei Qiu tidak dapat dipisahkan dalam kekuatan, dan mereka tidak dapat dirobek sejenak. Dewa Pedang Kecil ini ingin menahanku sampai Lei Qiu membunuh. Nenek moyang elang hitam sangat marah, Dewa Pedang Kecil ini benar-benar kejam. Kedua belah pihak ingin membunuh. Namun, pada saat ini, leluhur Dark Eagle tidak berani menoleh. Karena begitu dia bertarung keras dengan Qin Yichen, maka dia seharusnya menunda pikirannya. Junior, bahkan pelayan Lei Qiu tidak mengejarku. Apa yang kau lakukan begitu keji? Pada saat yang sama, Lei Qiu, yang bertarung dengan sengit melawan 3 kekuatan supernatural yang kuat, juga terkejut. Teman kecil itu mengejar Dark Eagle sendirian? Tanda seru.